Pemirsa masih di IDX dengan session closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Pertama datang dari retail, ada ACES pemirsa, lebih direkomendasikan buy on weakness, support yang bisa diperhatikan di 790, sementara dari posisi resisten hingga ke 890. Selanjutnya ada ERAL, lebih ke arah buy on breakout, di mana ERAL ini cukup jarang direkomendasikan. ERAL adalah Sinar Eka Selaras Tbk. Penutupan sesi kedua ini di 340 menguat di 5,59%. Dalam sepekan terakhir juga sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Nanti kita akan coba ulas secara detailnya. Selanjutnya ada Auto, direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 2470, resisten hingga ke 2690. Dan terakhir ada MDKA yang hari ini juga menguat cukup signifikan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan, juga direkomendasikan buy on weakness dengan supportnya di 2380. Resisten hingga ke 2860 atau sisi dari target price. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Jason, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, kita ke retail terlebih dahulu. Untuk ACES Pak, direkomendasikan buy on weakness, analisis pertimbangannya terutama dari sisi teknikal, kenapa ACES masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda? Baik, untuk ACES sendiri ternyata harganya hari ini ditutup lebih rendah dibandingkan dengan harga buy-nya ya. Harga buy-nya tadi kita taruh di 830, tetapi ternyata ACE ini ditutup di 820. Mungkin kita bisa adjust buying price-nya, tetapi memang kalau kita perhatikan dari ACES sendiri sedang membentuk sebuah pola pena. Ya, sedang berkonsolidasi membentuk sebuah pola penan, dan hari ini tuh memang mencoba untuk breakout, tetapi kelihatannya masih cukup berat untuk breakout ya untuk hari ini. Artinya jadinya kita bisa menunggu beberapa hari lagi untuk ACES ini bisa kembali breakout lagi, mencoba breakout menuju ke targetnya di 890. Baik, level 820 tadi Anda katakan ini lebih rendah jika dibandingkan dengan supportnya untuk ACES. Ada semacam perubahan tidak Pak rekomendasinya dari sisi support dan resistennya untuk ACES? Untuk support dan resistennya tidak ada perubahan. Mungkin untuk buying harga buyingnya aja. Oke, bisa diulang kembali Pak, singkat saja. Untuk harga buy-nya kita bisa turunkan dari 830 mungkin ke 815 atau 820. Baik. Ya, lalu supportnya ada di 790 dan resistennya di 890. Baik, dari saham pilihan pertama untuk ACES kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, ada ERAL. Ini juga cukup jarang direkomendasikan Pak Jason. Untuk ERAL, Sinar Eka Selaras Tbk ini. Analisis Anda untuk ERAL hari ini menguat signifikan dalam sepekan terakhir juga sudah dominan bergerak di zona hijau. Baik, untuk ERAL hari ini kita lihat dia membentuk candle Marubozu dengan juga didukung oleh volume yang besar, artinya memang ada aksi beli oleh investor-investor. Dan kita lihat memang sudah breakout ya, kita lihat hari ini sudah breakout dari neckline-nya di 336 dan juga sudah menyentuh level buy yang sudah saya rekomendasikan di 340. Jadi kita bisa memantau ERAL ini untuk besok, jika dia memang bisa tutup atau bisa besok itu berada di atas level 340, kita bisa buy dengan target di harga 374. Sedangkan untuk supportnya atau stop loss-nya di harga 318. Baik, buy and breakout-nya di atas 340, ada angka ideal tidak, Pak Jason? 340 sampai dengan 346 merupakan range bagi ERAL. Baik, kita beralih ke saham pilihan ketiga, ada Auto Pak. Hari ini ditutup stagnan di 2730. Analisis Anda untuk Auto sehingga masuk ke dalam saham pilihan. Baik, Auto sendiri diproyeksikan membentuk double bottom di sini. Sekarang sudah cukup rendah, sudah sempat menyentuh Fibonacci 0,5-nya, dan saat ini membentuk
dua kali support atau dua kali bottom ya di sini. Jadi kita bisa memproyeksikan auto ini diproyeksikan akan membentuk double bottom dengan neckline-nya itu berada di harga 2.840 untuk neckline-nya sendiri. Lalu untuk targetnya di 3.040. Baik, masih cukup lebar. Penutupan hari ini stagnan di 2730, level tertinggi di 2760. Terakhir, Pak Jason, untuk saham pilihan yang keempat ada MDKA, Pak. Hari ini MDKA juga mengalami penguatan yang cukup signifikan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. Tapi secara keseluruhan, MDKA ini sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Ya, untuk MDKA sendiri memang saya mengacu ke harga emas dunia ya, di mana harga emas dunia itu memang sudah rally dari beberapa bulan terakhir, sudah cukup tinggi kenaikannya, tetapi untuk saham-saham emas di Indonesia, terutama MDKA sendiri, memang belum kelihatan adanya pergerakan. Ya, jadi memang untuk MDKA kita bisa lihat MDKA ini semacam ada divergence dari indeksnya di XAU atau di emas, sedangkan MDKA-nya ini masih melemah. Baik. Jadi kita bisa mengambil kesempatan di MDKA, kita bisa buy on breakout di harga 2.560 dengan target di 2.860 dan stop loss-nya di 2.380. Baik, dari sisi tren, ini masih turun atau sudah dalam fase peralihan ini, Pak Jason? Masih dalam fase downtrend, tetapi memang terakhir ini sudah menyentuh support kuatnya, jadi memang bisa dimanfaatkan kenaikan atau rebound. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada dari Retail Aces, kemudian Eral, Auto, dan MDKA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk ini. Sampai sejauh ini Pak Jason, langsung saja saya ke Pak Wijang yang ada di Riau. Menanyakan saham BRIS Pak, pegang di 1.600. Jangka menengah bisa mampu tidak untuk ke 1.800-an untuk BRIS? Oke, BRIS sendiri sudah breakout dari double bottom ya. Terakhir sudah breakout dari double bottomnya. Kelihatannya BRIS ini mungkin akan kembali koreksi dulu ya. Setelah rally-nya ini mungkin koreksi ke sekitar 1.600 di harga beli Bapak. Ya, mungkin ya kembali ke 1.600 sebelum dia bisa naik kembali ke menuju 1.700 untuk resisten pertamanya. Ya. Untuk BRIS. Oke, di 1.600 hingga ke 1.800 di hold saja masih ya Pak? Masih bisa di hold. Oke, baik. Ada Bapak Wijang di Riau, 1.600. Tadi pertanyaannya apakah bisa mampu ke 1.800? Masih ada peluang dan direkomendasikan untuk hold saja terlebih dahulu. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Jason, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan. Nanti kita akan coba ulas dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Jason, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas Pak. Untuk pertanyaan yang pertama di segmen ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. MKTR ini hari ini ditutup di 130 melemah di 0,76%. Secara teknikal direkomendasikan untuk entry tidak Pak Jason? Kalau MKTR sendiri kelihatannya cukup tidak liquid ya, dan harganya cukup volatil. Memang kurang disarankan untuk entry, tetapi jika memang masih mau entry ya, kita bisa memasang target atau resistennya di 158. Itu untuk resistennya, sedangkan untuk supportnya itu di 123 dan juga 117. Baik, selanjutnya menanyakan saham Antam, Pak Jason. Kebetulan ada dua penanya, ada Hanan dari Yogyakarta, terima kasih sudah bergabung. Baru ingin masuk untuk Antam, dan selanjutnya Antam juga ditanyakan ada Oscar dari Bali. Menanyakan Antam, kapan dan level berapa harga yang menarik untuk entry? Sama-sama ingin masuk untuk Antam. Entry level yang direkomendasikan. Baik, untuk Antam sendiri memang masih dalam fase downtrend, tetapi kalau kita bisa menggambarkan sebuah pattern, ada pattern falling wedge di sini, jadi ada kesempatan untuk rebound untuk Antam sendiri. Untuk supportnya berikutnya agak cukup jauh di 1.550, merupakan support kuatnya untuk Antam, sedangkan untuk resistennya di 1.850. Baik, selanjutnya ada Bapak Samekto dari Surabaya menanyakan saham Oasa Pak. Maharaksa Biru Energi Tbk ini penutupan hari ini di 138, support dan resistennya jangka pendek. Baik, untuk Oasa sendiri cukup low risk,
bisa kita buy di range 130 sampai dengan 135. Itu untuk buying range atau supportnya, sedangkan untuk resisten terdekatnya di 158. Oke, Bapak Anggiat dari Bekasi, PGEO, ambil posisi di 12.30 Pak. Profitnya sedikit ini karena penutupan hari ini di 12.40. Pergerakan selanjutnya untuk PGEO. Baik, PGEO juga sama, cukup low risk. Kita bisa melihat supportnya itu di 1.200 mungkin, 1.200 sampai dengan 1.160. Itu merupakan supportnya bagi PGEO, sedangkan untuk targetnya jangka pendek di 1.455. Oke, selanjutnya menanyakan saham ERA, Pak Jason dari Sugi dari Bekasi. Analisis Anda, kali ini masih dari retail, penutupan hari ini di 350, menguat di 2,94%. Baik, untuk ERA sendiri sama ya seperti Antam tadi, cukup downtrend ya, trennya cukup dalam penurunannya. Untuk support sendiri kita bisa memperhatikan di 330. Ya. 330, sedangkan untuk resistennya di 376. Baik. Selanjutnya ada Bapak Taufik dari Padang, Sumatera Barat. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Kali ini menanyakan juga BRPT. Tadi pun juga sempat kita ulas, tapi pertanyaannya untuk BRPT kali ini dalam 1 bulan atau sampai dengan akhir tahun dengan pelemahan dalam yang terjadi hari ini. Proyeksi selanjutnya untuk BRPT, Pak Jason. Baik, seperti yang tadi kita bahas, BRPT mungkin angka krusialnya di 960 ya. Jika BRPT ini bisa rebound atau bisa swing di harga 960, kita bisa buy on weakness di level tersebut untuk memanfaatkan reboundnya. Tetapi jika memang dia breakdown dari 960, mungkin kita bisa menunggu support atau penurunan selanjutnya sampai dia bisa ke level yang cukup diinginkan ya. Oke, masih ada ruang pelemahan di bawah level 1000-an untuk BRPT Bapak Taufik dari Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya menanyakan saham BBTN, Pak. Boleh buy di harga berapa? Kali ini dari Kalimantan juga, tapi juga tidak menyebutkan nama dan lokasi. Untuk BBTN di level saat ini bisa dibilang cukup low risk ya. Setelah sebelumnya ini berhasil breakout dan sekarang mungkin bisa dibilang sedang retrace atau sedang koreksi. Ya, di level sekarang 1.260 merupakan level yang cukup menarik untuk bisa entry. Oke. Kalau tidak, kita bisa menunggu di support berikutnya di 1.230. Oke, penutupan hari ini di 12.60 melemah di 1,95%. Jawaban untuk BBTN dari Kalimantan tidak menyebutkan nama dan tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX dengan session closing untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Jason, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Terima kasih Pak David. Baik, terima kasih ada Bapak Alfredo Jason Kusuma, Financial Educator Sukor Sekuritas. Akhirnya, saya David San, Oval, dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.